titik panas kembali terpantau BMKG dalam 2 hari terakhir di Kabupaten Sarawangun. Bawaslu Sarawangun mengingatkan parpol maupun bacalek tidak menjadikan tempat ibadah sebagai fasilitas kampanye. Ratusan jemaah calon haji asal Provinsi Jambi akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tanggal 5 Juni 2023 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Senin 5 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Avan Rafli dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. .21 titik panas kembali terpantau BMKG dalam 2 hari terakhir. Kabupaten Sarawangun menjadi kabupaten terbanyak dengan 6 titik panas. Melalui rilis yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, petugas BMKG kembali mendeteksi 21 titik panas yang terpantau di Provinsi Jambi. Titik panas tersebut terpantau petugas BMKG melalui satelit LAPAN dan NOAA yang terdeteksi di beberapa kabupaten kota di Provinsi Jambi. Menurut data tersebut, Kabupaten Sarawangun menjadi daerah terbanyak titik panas dalam 2 hari terakhir dengan 6 titik. Disusul Kabupaten Merangin 5 titik panas, Tanjung Jabung Barat 4 titik panas, Batanghari 2 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tebo, Bungo, dan Muaro Jambi masing-masing 1 titik panas. Meski masih terdapat hujan dalam beberapa hari terakhir, namun petugas BMKG memprediksi titik panas ini masih terjadi beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau untuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Selain dapat membahayakan diri sendiri, dikhawatirkan dengan membakar dapat membahayakan orang lain dan lingkungan sekitar. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Dengan infrastruktur jalan saudara, saat ini ruas jalan sepanjang 7 km di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih rusak berat akibat dari guyur hujan. Dan untuk perbaikan sementara, saat ini hanya dilakukan pemerataan dari Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sejak beberapa hari terakhir, hujan mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi cuaca itu membuat sejumlah ruas jalan kabupaten yang sebelumnya sudah rusak menjadi rusak berat. Ruas jalan itu berada di Kecamatan Mendahara, jalan yang menjadi akses penghubung masyarakat dari Kecamatan Geragai menuju Mendahara maupun sebaliknya. Kondisi memprihatinkan dan butuh penanganan maksimal dari pihak terkait. Camat Mendahara Amri Juhardi mengatakan, hingga saat ini ruas jalan itu dilakukan penanganan perbaikan sementara menggunakan skema tanggap darurat oleh bidang alkal Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ruas jalan itu termasuk ke dalam kucuran dana dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang konektivitas jalan. Adapun panjang ruas jalan Kecamatan Mendahara yang menjadi titik berat kerusakan mencapai 7 km. Kerusakan ini melintasi 2 wilayah, yakni Kelurahan Mendahara Ilir dan Desa Mendahara Ilir. Meski upaya penanganan sementara kerap dilakukan sopir dan pengguna jalan lainnya agar dapat mempermudah akses lalu lintas, namun hal itu tidak dapat bertahan lama. Kondisi ruas jalan yang saat ini diperkirakan lebih kurang 7 km dan ini juga masuk bagian dari program pembangunan melalui dana ANPRES. Tentunya dengan perbaikan ini sudah dilakukan oleh pihak UPD Alkal PBU. Jika guyuran hujan melanda wilayah tersebut, kondisi ruas jalan milik kabupaten yang mayoritas masih berbahan tanah itu licin dan berlumpur. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pemkab Batanghari mulai aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Upaya itu dilakukan untuk mencegah terjadinya karhutla yang dapat mencemari udara. BPBD saat ini tengah melakukan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan. Upaya itu dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya kasus karhutla yang luas.
Sekretaris BPBD Batanghari Samral Lubis mengatakan pihaknya saat ini tengah berupaya turun ke desa-desa maupun kelurahan untuk mensosialisasikan pencegahan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar. Selain langsung turun ke masyarakat, sosialisasi pencegahan juga dilakukan lewat media sosial maupun spanduk. Pihak BPBD berharap adanya peran serta dari pemerintah desa dan kelurahan setempat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Memang khususnya kan terhadap hotspot ataupun kebakaran hutan lahan. Ini akan kita ajukan kembali status daerah karena curah hujan kita sudah sangat rendah. Titik kecamatan akan kita datangi, kita minta oleh para kepala desa atau pengurus desa untuk mensosialisasikan kembali ke masyarakat untuk tidak membakar atau. Pemerintah Batanghari berharap upaya meminimalisir karhutla dapat berjalan maksimal sehingga kondisi udara dapat terjaga dari pencemaran asap. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, perilaku membuang sampah sembarangan termasuk hidup yang tidak selaras dengan alam. Untuk itu rumah tangga berperan sangat penting sebagai faktor utama dalam pengelolaan sampah. Persoalan sampah di Indonesia terkhusus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum dapat dikelola dengan baik. Salah satu upaya menangani timbunan sampah dapat diselesaikan dari sumbernya, yakni pada tingkat rumah tangga melalui pemilahan sampah. Jika setiap rumah tangga mengerjakan hal ini, sampah yang terpilah menjadi lebih mudah dikelola atau dimanfaatkan sehingga memiliki nilai ekonomi. Lurah Sabah Ilir Ar-Rahman mengatakan, penumpukan sampah kerap terjadi di area Pasar Rakyat Moros Sabah Timur. Di area pasar telah disediakan kontainer sampah yang pengangkutannya dilakukan 2 hari 1 kali. Kondisi itu menyebabkan bau yang tidak sedap sejak beberapa bulan terakhir. Jika air pasang, maka tidak sedikit sampah akan terdorong masuk ke kolong rumah panggung warga di sekitar area sungai. Jika air surut, sampah tidak ikut kembali, namun tertinggal di kolong rumah. Tak hanya itu, kesadaran warga yang membuang sampah ke sungai juga kerap jadi perhatian. Akibat dari luapan air gitu yang besar, sampah-sampah yang sebenarnya di bawah rumah juga akhirnya mencari tempat pengaliran air. Jadi bisa jadi juga nyangkut-nyangkut di situ, di samping juga sampah-sampah masyarakat yang memang sengaja buang di situ. Banyaknya sampah yang menumpuk diharapkan dapat menjadi perhatian warga setempat agar sadar menjaga lingkungan. Hal itu didasari pemikiran bahwa edukasi penanganan sampah merupakan hal utama dan pertama untuk mengubah persepsi dan perilaku masyarakat setempat terkait pengelolaan sampah. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara pemirsa, minimnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya membuat tumpukan sampah berserakan di sepanjang jalan lintas Sumatera, Kecamatan Jambi luar kota. Selain kotor, tumpukan sampah itu juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia mengingatkan kepada semua pihak akan pentingnya menjaga lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat menjadi dambaan bagi seluruh masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Muaro Jambi. Di Kabupaten Muaro Jambi, tumpukan sampah masih terlihat di sejumlah ruas jalan, pasar, dan di tepian Sungai Batanghari. Kondisi itu tentu akan mengancam keselamatan lingkungan. Berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi, dalam 1 hari Kabupaten Muaro Jambi memproduksi sekitar 15 hingga 19 ton sampah rumah tangga. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran kepada semua pihak agar melestarikan lingkungan. Artinya memang masyarakat belum mempunyai kesadaran terkait tata cara pembuangan sampah ini. Kita tahu bahwa daerah tersebut sudah memiliki KSM, TPS 3R yang mereka layani. Kemudian diharuskan di KSM itu masyarakat sudah harus memilah dari rumah tangga masing-masing mana sampah plastik, kemudian mana sampah organik. Petugas pengangkut sampah Ari berharap masyarakat dapat membuang sampah pada malam hari, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah pada siang hari. Keterbatasan kendaraan pengangkut menjadi salah satu kendala petugas dalam mengangkut sampah setiap harinya. Saya buang lah, kan? Ini kan bukan tempatnya satu, bukan tong. Buang lah tempatnya. Dan itu buang lah pada malam hari.
Keterbatasan petugas dan kendaraan pengangkut sampah membuat pengangkutan sampah dari penampung sampah sementara menuju tempat pembuangan akhir sampah belum maksimal. Pada tahun ini, Pemkab Muaro Jambi berencana akan menambah 4 unit kendaraan pengangkut sampah, sehingga pengangkutan sampah tidak hanya dilakukan pada pagi hari, namun juga siang hari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, setiap tanggal 5 Juni selalu diperingati dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Namun saat ini masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan yang dapat merusak lingkungan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia selalu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Hal itu menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap sehat. Pada Hari Lingkungan Hidup ini, sampah masih menjadi perhatian khusus. Pasalnya masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hal itu berdampak pada pencemaran lingkungan dan menimbulkan bau tak sedap. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, peringatan Hari Lingkungan Hidup ini, masyarakat harus meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Pemkot Jambi telah menyiapkan langkah konkret untuk penanganan sampah agar tidak terus meningkat. Pasalnya, sampah masih menjadi hal yang sulit untuk ditertibkan. Di momentum Hari Lingkungan Hidup, pemerintah Kota Jambi punya kebijakan strategis tentang penanggulangan sampah. Yang pertama, yaitu pengurangan sampah dari sumbernya. Jadi di rumah tangga dan di komunitas dengan membentuk bank sampah. Sehingga pemilahan antara organik dan anorganik ini bisa kita lakukan. Sehingga jumlah sampah yang saat ini 400 ton per hari itu masuk ke TPA bisa dikurangi jumlahnya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara melakukan pemilahan. Masyarakat diminta agar tidak membuang sampah sembarangan, sehingga lingkungan di Kota Jambi agar tetap sehat dan bersih. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keasrian lingkungan. Karena lingkungan yang sehat akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni setiap tahunnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan hidup. Upaya pelestarian lingkungan menarik perhatian semua kalangan, termasuk mahasiswa yang ada di Kabupaten Kerinci. Seorang mahasiswa, Dekorama Putra, mengatakan menjaga kelestarian lingkungan menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Lingkungan yang sehat akan memberikan banyak manfaat bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, kita perlu menegaskan kepada seluruh masyarakat, terkhususnya masyarakat Kabupaten Kerinci, untuk senantiasa meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan lingkungan. Dalam menjaga kelestarian lingkungan, tidak hanya dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat. Dekorama Putra berharap pemerintah dapat mencanangkan program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, di Sdukcapil Kota Sungai Penuh memprioritaskan perekaman bagi calon pemilih pemula. Tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Jadi gimana tuh? Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu Batanghari mengingatkan seluruh bacalek yang berasal dari BPD, perangkat desa, ASN, maupun TNI Polri dapat membuktikan surat pemberhentian dari instansi terkait sebelum penetapan daftar caleg tetap. Tahapan verifikasi berkas bacalek DPRD Batanghari masih berlangsung di tingkat penyelenggaraan pemilu. Pihak Bawaslu Batanghari pun mengingatkan kepada masing-masing parpol untuk dapat memastikan khusus bacalek yang bekerja di kantor pemerintahan maupun TNI Polri telah mengajukan pengunduran diri di setiap lembaga tempatnya bekerja. Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Batanghari, Iskandar, mengatakan,
Nantinya setelah tahapan verifikasi selesai, setiap bacalek dari unsur lembaga pemerintahan dan TNI Polri sudah harus mengantongi surat pemberhentian tersebut sesuai peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan. Bawaslu pun akan ikut andil mengawasi verifikasi syarat administrasi guna terhindar dari pelanggaran. Yang mana itu dari pasal 12 sampai dengan pasal 15 itu telah menyebutkan bahwasanya bakal calon legislatif baik itu yang berasal dari anggota TNI, Polri, ASN, perangkat desa, kemudian BPD ataupun kepala desa dan pekerjaan lain yang bersumber dari anggaran pemerintah baik APBN ataupun APBD itu wajib mengundurkan diri pada saat pengajuan bakal calon. Sementara itu, apabila ditemukan berkas bacalek yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan namun belum memiliki surat pengunduran diri atau pemberhentian, maka Bawaslu akan memproses temuan tersebut sesuai aturan berlaku. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pemilu tahun 2024 mendatang, Saudara, Bawaslu Kabupaten Sarolangun mengingatkan partai politik maupun bakal calon legislatif untuk tidak menjadikan sarana dan prasarana umum seperti tempat ibadah sebagai lokasi politik praktis. Tahapan pemilu 2024 saat ini masih dalam proses seleksi dan verifikasi berkas calon anggota legislatif yang diusulkan partai politik. Meski masih dalam tahap verifikasi berkas, namun sejumlah bacalek mulai melakukan sosialisasi terselubung ke masyarakat. Menyikapi kondisi ini, Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah meminta kepada semua Panwascam untuk melakukan pengawasan secara ketat, baik sarana dan prasarana umum yang akan dijadikan sebagai objek atau lokasi sosialisasi. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan, meski tahapan sosialisasi saat ini belum dimulai, namun sejumlah partai politik diperbolehkan hanya untuk mensosialisasikan nomor urut partai. Sementara nomor urut peserta atau bacalek pada pemilu 2024 belum diperbolehkan. Terkait dengan memasukinya tahapan pemilu dan Bawaslu Sarolangun menghimbau agar semua bakal calon anggota DPRD Kota Sarolangun, terutama yang menjabat sebagai pengurus partai politik, karena partai politik sudah menjadi peserta pemilu, maka dilarang untuk menggunakan fasilitas pemerintah. Masyarakat diminta untuk berperan aktif dan melaporkan ke Bawaslu jika menemukan bacalek dan partai politik melakukan sosialisasi di tempat ibadah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh memprioritaskan layanan bagi penduduk wajib KTP. Hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh penduduk memiliki KTP agar dapat berpartisipasi dalam pemilu serentak tahun 2024. Menjelang pemilu serentak tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh memprioritaskan perekaman KTP elektronik bagi penduduk wajib KTP, termasuk para calon pemilih pemula. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Deka Musrizal mengatakan, jumlah keseluruhan wajib KTP mencapai 76.621 jiwa. Dari jumlah itu, 3.718 belum melakukan perekaman KTP elektronik. Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh menargetkan untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula dan penduduk wajib KTP hingga Desember mendatang. Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh pada saat sekarang ini untuk target perekaman yang belum memiliki KTP itu sekitar 3.700 yang belum perekaman. Yang wajib KTP sekarang, boleh saya lihat data. Kalau wajib KTP sekarang itu untuk Kota Sungai Penuh itu 76.621. Deka Musrizal menambahkan, dalam upaya percepatan perekaman KTP elektronik, pihaknya melakukan jemput bola dengan mendatangi langsung rumah masyarakat dan sekolah yang ada di Kota Sungai Penuh. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara satu orang bacalek di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikabarkan akan pindah partai politik. Hal tersebut dapat dilakukan mengingat penetapan daftar calon tetap baru akan berlangsung pada bulan Oktober 2023 mendatang. Pendaftaran bakal calon legislatif bacalek di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berakhir. Secara umum, tahapan ini berjalan sukses dan lancar tanpa ada kendala berarti.
Hal itu dibuktikan dengan 17 dari 18 partai politik telah melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurdin Manesa mengatakan, tahapan pemilu saat ini yakni verifikasi administrasi dan langsung perbaikan. Pada masa perbaikan, komposisi bacalek di masing-masing partai politik masih ada kemungkinan berubah. Dari hasil verifikasi itu, bacalek akan mengajukan perbaikan terhadap persyaratan administrasinya. Untuk bacalek yang akan pindah partai, individu yang mendaftar harus menyertakan sejumlah dokumen. Pertama, surat pengunduran diri dari parpol yang lama. Kedua, tanda terima pengunduran diri dari parpol lama. Ketiga, surat keterangan dari pimpinan parpol lama bahwa surat pengunduran dirinya sedang diproses. Ketiga dokumen itu harus diserahkan paling lambat 1 hari sebelum masa penetapan daftar calon tetap atau DCT. Penetapan DCT telah dijadwalkan pada 4 Oktober mendatang. Itu ada caleg yang loncat ke partai lain, kami belum temukan itu. Karena masih proses permin kan, permin kan lebih ke dokumen, persyaratan dokumen. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 1 bacalek yang disinyalir pindah partai. Bacalek itu berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 2 menuju Partai Golkar. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Bungo dilepas langsung oleh Bupati Bungo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmen editorial. Wali Kota Jambi Syarif Fasya menjadi pembina apel ASN di lingkup pemerintahan Kota Jambi. Apel tersebut bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Jambi Syarif Fasya menjadi pembina apel aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Kota Jambi. Apel tersebut digelar di lapangan utama kantor Wali Kota pada Senin pagi 5 Juni 2023. Apel disiplin itu bertujuan untuk menjaga kekompakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasa kehadiran pemerintah dalam situasi apapun. Wali Kota terus mendorong terciptanya pemerintah yang dinamis. Melalui apel disiplin ini dapat meningkatkan kualitas dan loyalitas ASN untuk bangsa dan negara. ASN juga dituntut untuk kerja ikhlas dan jujur dalam menjalankan program kerja pembangunan pemerintah, sehingga pembangunan di Kota Jambi semakin maju. Menggunakan apel peningkatan disiplin di awal bulan, biasa kami lakukan dan langsung hari ini kami pimpin. Tadi juga kami mengingatkan kepada seluruh peserta ASN maupun non-ASN juga untuk bahwa kita sudah memasuki usia yang ke-77 tahun di Kota Jambi dan juga ke-622 tahun. Untuk itu kekompakan tetap dijaga, kemudian pelayanan masyarakat juga ditingkatkan. Dan juga tadi kami juga menyematkan penghargaan yang telah diberikan oleh Menkumham kepada salah satu lurah kami, yaitu Lurah Beliung, Ibu Susilawati, yang telah berhasil menjadi Paralegal Justice Award, yaitu kelurahan sudah berhasil melaksanakan restoratif justice, ya, jadi kampung restoratif justice. Kebetulan di Provinsi Jambi ini hanya 2. Satu Kota Jambi, satu lagi saya lupa apakah Kabupaten Bungo. Wali Kota Jambi juga berpesan agar percepatan program kerja pemerintah sehingga perputaran ekonomi masyarakat dapat bergerak cepat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Kerinci Ade Rozal menghadiri halal bihalal dan juga pelepasan jemaah calon haji Himpunan Keluarga Kerinci Nasional di Kabupaten Merangin.
Adi Rozal juga berharap Himpunan Keluarga Kerinci Nasional dapat dijadikan sebagai wadah dalam menjalin persaudaraan antar warga Kerinci dan juga Sungai Penuh di perantauan dengan masyarakat sekitarnya. Bupati Kerinci Adi Rozal kemarin menghadiri halal bihalal dan pelepasan jemaah calon haji Himpunan Keluarga Kerinci Nasional atau HKKN Kabupaten Merangin. Acara itu berlangsung di Gedung Serbaguna HKKN Merangin. Kedatangan Bupati Adi Rozal dan Sekda Kerinci Zainal Effendi bersama para tokoh Kerinci lainnya disambut Bupati Merangin yang diwakili Asisten 2 Setda Merangin, didampingi Ketua DPRD Merangin, Ketua HKKN Kabupaten Merangin, beserta para pejabat dan tokoh masyarakat Merangin. Bupati Adi Rozal berpesan kepada pengurus HKKN Merangin untuk dapat menggunakan organisasi HKKN sebagai wadah dalam menjalin persaudaraan antara warga Kerinci dan di perantauan dengan masyarakat sekitarnya. Adi Rozal mengajak kepada masyarakat Kerinci di Merangin untuk dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan di tengah perbedaan, serta menghargai keberagaman budaya dan adat istiadat yang dimiliki masyarakat setempat. Walaupun rantau itu dekat sebenarnya, tapi namanya tetap di rantau. Tetaplah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada pemerintahan di Kabupaten Merangin. Hormati, ikuti. Apakah yang ASN, apakah yang wira swasta, apakah yang petani di sini, ikuti aturan sini baik-baik. Tak bisa kita memanfaatkan dado gaya kita di Kerinci. Ikuti aturan di sini. Adi Rozal berharap kepada calon jemaah haji dari HKKN Merangin yang berjumlah 8 orang dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan mendapat keberkahan. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, Bupati Bungo Mashuri menghadiri pembukaan MTQ ke-8 tingkat Kecamatan Jujuhan Ilir. MTQ tingkat Kabupaten Bungo itu diikuti 7 dusun dalam Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo. MTQ ke-8 tingkat Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo tahun 2023 resmi dibuka. Pembukaan MTQ yang bertempat di lapangan terbuka hijau Dusun Pulau Batu itu dibuka oleh Bupati Bungo Mashuri. Bupati Bungo Mashuri mengatakan MTQ tak hanya sekedar lomba untuk mencari qori-qori'ah dan hafiz-hafizah terbaik, namun salah satu upaya konkret umat Islam untuk menggali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Al-Quran supaya dijadikan sebagai pedoman hidup. MTQ merupakan salah satu media penyebaran syiar Islam dan agenda rutin Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran agar umat Islam lebih tekun membaca, mempelajari, dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Selain dapat menjadi benteng generasi muda dalam menghadapi era modernisasi, MTQ juga menjadi momentum untuk melahirkan bibit-bibit penghafal Al-Quran. Malam hari ini kita hadir bersama-sama di Dusun Pulau Batu ini dalam rangka pembukaan Musobaqah Tilawatil Quran ke-8 tingkat Kecamatan Jujuhan Ilir tahun 2023 ini. Pertama, kami menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Kecamatan Jujuhan Ilir yang menyelenggarakan kegiatan Musobaqah ini. Selamat bertanding kepada seluruh para kafilah. Tentu raihlah prestasi di sini, nanti insya Allah akan mewakili Kecamatan Jujuhan Ilir untuk berlaga di Musobaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Bungo. Dan perlu memang menjadi perhatian kita bersama bahwa belum semua cabang perlombaan yang bisa diperlombakan di tingkat kecamatan seperti kecamatan yang lain juga. Nah, ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita, mudah-mudahan tahun depan cabang lombanya ini bisa kita tingkatkan lagi. 250 kafilah dan ofisial. Mukriandi TVRI Jambi melaporkan. Pada saat pelepasan 231 jemaah calon haji asal Kabupaten Bungo, Bupati Mashuri Saudara menyampaikan bahwa ibadah haji merupakan perjalanan spiritual untuk bisa mensucikan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. MTQ ke-8 tingkat Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo tahun 2023 resmi dibuka.
Pembukaan MTQ yang bertempat di lapangan terbuka hijau Dusun Pulau Batu itu dibuka oleh Bupati Bungo Masyuri. Bupati Bungo Masyuri mengatakan MTQ tak hanya sekedar lomba untuk mencari qori-qori'ah dan hafiz-hafizah terbaik, namun salah satu upaya konkret umat Islam untuk menggali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Al-Quran supaya dijadikan sebagai pedoman hidup. MTQ merupakan salah satu media penyebaran syiar Islam dan agenda rutin Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran agar umat Islam lebih tekun membaca, mempelajari, dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Selain dapat menjadi benteng generasi muda dalam menghadapi era modernisasi, MTQ juga menjadi momentum untuk melahirkan bibit-bibit penghafal Al-Quran. Baik, alhamdulillah kita pagi hari ini bersama-sama hadir dengan kawan-kawan Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama. Pertama kita melepas keberangkatan jamaah calon haji dari Kabupaten Bungo yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 9 Juni 2023 ini. Kemudian sekaligus hari ini merupakan hari terakhir manasik haji Kabupaten. Kami menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah haji bagi jamaah calon haji Kabupaten Bungo, dan kemudian tentu kita doakan mereka diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah haji, kemudian jaga kesehatan, juga selamat berangkat dan selamat kembali pulang ke Kabupaten Bungo ini. Kemudian kita juga sampaikan dengan jemaah calon haji, karena suasana sekarang musim panas, tentu mereka juga tetap menjaga kesehatannya. MTQ ke-8 tingkat Kecamatan Jujuan Ilir ini diikuti 7 dusun dengan jumlah peserta sekitar 250 kafilah dan ofisial. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Senin pagi tadi, pemirsa, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah melantik Direktur PDAM Tirta Moro Jambi. Pelantikan yang berlangsung di kantor instalasi pengelolaan air Jaluko ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan air bersih yang optimal kepada masyarakat. Pejabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansyah melantik langsung Direktur Perumda Air Minum Tirta Moro Jambi periode 2023-2028. PJ Bupati menyampaikan pelantikan ini merupakan akhir dari proses panjang seleksi terbuka yang dilakukan Pemkab Moro Jambi. Mulai dari seleksi administrasi hingga wawancara akhir, terdapat 2 calon direktur lainnya. PJ Bupati berharap dengan direktur yang baru dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga tidak ada keluhan yang disampaikan oleh pelanggan PDAM Tirta Moro Jambi. PJ Bupati Bahyuni juga berharap direktur yang baru dapat menjalankan amanah dengan baik dan dapat mewujudkan prestasi, serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan. Setelah pelantikan, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah bersama Direktur PDAM Tirta Moro Jambi Elis Pirsada menandatangani fakta integritas kinerja PDAM. Jambi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Kepala Perumda Moro Jambi menargetkan dalam 1 tahun ke depan dapat menyambungkan 1.000 air bersih kepada rumah masyarakat. Sedangkan tahun 2023 ini ada sekitar 17.000 pelanggan Perumda Air Minum Tirta Moro Jambi dan memiliki 9 unit pelayanan yang tersebar di beberapa kecamatan. Di antaranya di Kecamatan Jambi Luar Kota, Sengeti, Sekernan, dan Sungai Bahar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bandara Sultan Taha akan menyiapkan 16 maskapai untuk pemberangkatan jemaah calon haji ke Tanah Suci. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Info Haji 2023. Saudara, sebanyak 374 orang jemaah calon haji perdana Provinsi Jambi yang tergabung dalam kloter 17 Batam diberangkatkan menuju ke Tanah Suci hari ini, 5 Juni 2023. 374 orang jemaah calon haji perdana Provinsi Jambi, termasuk petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 17 embarkasi Batam, sesuai jadwal diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostafia, mengatakan, seluruh jemaah calon haji mengikuti pelayanan one-stop service. Zostafia memastikan seluruh proses mobilisasi para jemaah berjalan tertib dan lancar sesuai rencana yang sudah disusun. Sementara itu, guna memaksimalkan layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi meminta keluarga jemaah calon haji tidak ikut mengantar hingga ke asrama haji yang menjadi embarkasi haji antara. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostafia, mengatakan, keluarga jemaah didorong hanya mengantarkan hingga ke ibu kota daerah masing-masing, yakni sesuai jadwal pelepasan yang dilakukan pemerintah setempat. Jadi kita Provinsi Jambi ini kloter pertamanya itu kloter 17 embarkasi Batam. Jadi kita Pak Asisten sudah menyerahkan dari panitia penyelenggara haji kabupaten, menyerahkan ke panitia penyelenggara haji ibadah haji ke provinsi yang berjumlah 376, termasuk 5 orang petugas. Zostafia menekankan setelah diserah terimakan oleh pihak daerah, tanggung jawab jemaah seluruhnya menjadi kewenangan pihak penyelenggara provinsi. Keluarga diimbau tidak perlu khawatir akan pelayanan untuk para jemaah, khususnya bagi jemaah lanjut usia. Petugas pembimbing ibadah haji atau PPIH yang sudah dipersiapkan secara matang akan siap untuk membantu para jemaah. Untuk pemberangkatan perdana jemaah calon haji yang termasuk dalam kelompok pemberangkatan kloter 17 dilakukan pada tanggal 5 Juni 2023. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pemirsa, untuk mendorong suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi resmi membentuk Satgas Lansia. Memastikan rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dapat berlangsung dengan lancar, pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi resmi membentuk Satuan Tugas Lanjut Usia atau Satgas Lansia. Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Zostafia, mengatakan, pembentukan Satgas tersebut dilakukan untuk menjamin tahapan penyelenggaraan ibadah haji dapat diikuti oleh seluruh jemaah. Pembentukan Satgas ini juga sesuai dengan tema penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah yang ditetapkan Kementerian Agama, yaitu ramah lansia. Zostafia menjelaskan setelah resmi dibentuk, Satgas Lansia bertugas memberikan pelayanan optimal bagi seluruh jemaah lansia. Jaminan pelayanan yang maksimal bagi jemaah akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan haji yang baik dan nyaman untuk jemaah. Zostafia menekankan pembentukan Satgas Lansia berperan sangat strategis untuk mendukung kesuksesan pelayanan ibadah haji. Mengingat 40% dari total kuota jemaah haji Provinsi Jambi merupakan jemaah dengan rentang usia di atas 65 tahun. 40% jemaah kita itu berumur 65 tahun ke atas, dan kita sudah membentuk Satgas Lansia. Dan alhamdulillah tadi kita bisa melihat dalam proses penerimaan itu Satgas Lansianya cukup efektif, dan tadi penerimaan di sini sudah sesuai dengan SOP. Diharapkan optimalisasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dengan pembentukan Satgas Lansia akan mewujudkan pelayanan haji yang sesuai harapan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi menyiapkan 16 maskapai untuk memberangkatkan jemaah calon haji ke Tanah Suci. Nantinya para jemaah tersebut, saudara, akan diterbangkan dengan menggunakan maskapai jenis Boeing 737-900ER milik salah satu perusahaan penerbangan. Untuk memperlancar proses pemberangkatan calon jemaah haji dari Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi menuju Bandara Hang Nadim Batam hingga tiba di Tanah Suci, Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi menggunakan 16 maskapai jenis Boeing 737-900ER milik salah satu penerbangan di Indonesia.
Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Siswanto, mengatakan nantinya para calon jemaah haji yang berasal dari 8 kloter dan akan dibagi dan diterbangkan melalui 16 maskapai. Selain menyiagakan maskapai, pihak bandara juga telah menyiagakan 120 personel untuk memberikan pelayanan kepada para calon jemaah haji. Petugas akan memeriksa barang bawaan para calon jemaah haji serta membawa barang para calon jemaah haji dari asrama haji hingga tiba di Tanah Suci. Alhamdulillah kita sudah melakukan rapat dengan TPIH ya. Jadi beberapa kali sudah melakukan rapat terkait dengan haji tahun ini yang dengan tema ramah lansia. Maskapai itu dari Lion ya, karena 8 kloter, jadi 1 kloter itu 2 pesawat, jadi 2 kali 8 kloter berarti ada 16. Pemberangkatan haji tahun ini dengan mengangkat tema ramah lansia. 2.919 calon jemaah haji akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas bandara ingatkan para calon jemaah haji untuk tidak membawa barang yang dilarang saat pemberangkatan. Petugas Bandara Sultan Taha Jambi ingatkan kepada seluruh jemaah calon haji untuk tidak membawa barang berlebihan saat pemberangkatan. Ini dilakukan guna mempermudah para jemaah saat proses pemeriksaan barang sebelum diberangkatkan. Setidaknya terdapat beberapa barang yang tidak diperbolehkan dibawa saat pemberangkatan, seperti benda tajam, makanan yang memiliki aroma menyengat, rokok, korek api, hingga barang yang mudah meledak. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Siswanto, mengatakan nantinya petugas bandara akan memeriksa barang bawaan para jemaah calon haji sebelum diberangkatkan di bandara. Bila ditemukan adanya barang yang dilarang untuk dibawa, petugas bandara akan langsung menyita barang tersebut. Seharusnya memang itu sudah disampaikan oleh panitia penyelenggara haji yang sudah disampaikan ke seluruh jamaah haji. Nah, kebetulan waktu itu saya adalah menjadi BIMTEK, narasumber untuk BIMTEK kepanitiaan, bahwa sudah kita sampaikan beberapa hal yang diperbolehkan, barang-barang yang dibawa, terus apa saja yang dipersiapkan dan seterusnya. Siswanto juga mengimbau seluruh jemaah calon haji untuk tidak membawa barang yang berlebihan dan menyiapkan semua keperluan sebelum diberangkatkan. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Bertambahnya jumlah kendaraan menjadi salah satu faktor dari penyebab menurunnya kualitas udara. Emisi atau gas yang dikeluarkan transportasi pabrik menyebabkan tercemarnya udara. Dan untuk bisa mengetahui informasi terkait dengan penanggulangan pencemaran udara, saat ini kita sudah terhubung, Saudara, dengan reporter TVRI Jambi, Ahmad Solihin. Selamat sore, Amsal. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Saudara. Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini bisa menjadi sebuah momen untuk mengkampanyekan betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup agar terhindar dari berbagai masalah, diantaranya adalah pencemaran udara dan juga solusi. Dan memang Saudara, untuk problematika pencemaran udara dan solusi ini masih terus mencuat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dengan beragam aktivitasnya. Dan salah satu faktor penyebab pencemaran udara terjadi di Provinsi Jambi adalah meningkatnya jumlah kendaraan. Selain itu juga meningkatnya sejumlah industri yang terdapat di Provinsi Jambi, sehingga asap yang ditimbulkan ini juga dapat menjadi polusi. Selain itu, Saudara, berkurangnya luasan hutan di Provinsi Jambi yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya oknum yang melakukan perambahan hutan serta alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan serta meluasnya kawasan perumahan. Ini juga dikhawatirkan dapat mengurangi fungsi hutan dalam menyerap karbon dioksida yang dihasilkan dari kendaraan dan juga sejumlah industri dan sejumlah kegiatan lainnya. Namun untuk menyikapi hal ini memang pemerintah Kota Jambi juga sudah membuat sebuah kawasan
terbuka hijau yang terdapat di Kota Jambi, yakni hutan kota yang terdapat di 3 lokasi. Salah satunya adalah hutan kota Muhammad Sabki. Dan untuk mengetahui bagaimana keberadaan hutan kota ini, saya akan berbincang bersama Kepala UPTD Hutan Kota Muhammad Sabki, Bapak Muhammad Fauzi. Pak Fauzi, bagaimana keberadaan dari hutan kota Muhammad Sabki ini dan juga hutan kota lainnya yang ada di Jambi, Pak? Ya, keberadaan hutan kota Muhammad Sabki dan hutan kota yang lainnya yang berada di bawah naungan UPTD Hutan Kota Dinas Lingkungan Hidup Jambi cukup baik, dan kita telah meletakkan beberapa personil untuk tetap menjaga tentang pentingnya hutan demi kelangsungan hidup bukan kita saja tapi juga masyarakat Jambi udah khususnya dan pada umumnya pada masyarakat sedunia yang kita kelola. Terima kasih Bapak Muhammad Fauzi. Dan pemirsa, berdasarkan hasil monitoring dari Indeks Kualitas Udara di Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, bahwa saat ini kualitas udara di Provinsi Jambi berada pada angka 89,85 dan ini masuk dalam kategori baik, di mana hal ini juga tertolong dengan keberadaan 3 hutan kota yang terdapat di Kota Jambi. Dan untuk menjaga serta melestarikan lingkungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga masyarakat termasuk aktivis lingkungan. Dan kali ini kita akan berbincang bersama salah seorang aktivis lingkungan yang ada di Kota Jambi. Apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama dari aktivis lingkungan, untuk mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan hutan dan juga menjaga lingkungan hidup agar terhindar dari pencemaran? Baik, terima kasih. Yang paling penting adalah tentu kita memperbaiki gaya hidup. Gaya hidup ini hal-hal yang paling sederhana, misalnya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Itu juga hal yang paling sederhana, karena salah satu sumber pencemaran udara terbesar itu setelah ada 5 sumber pencemaran terbesar itu. Pertama adalah emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang berasal dari energi fosil. Yang kedua itu yang terbesar itu adalah dari emisi kendaraan bermotor. Nah, yang ketiga itu justru sampah rumah tangga, pembakaran sampah rumah tangga. Kemudian yang keempat itu kebakaran hutan. Kemudian yang kelima itu dari industri yang seperti bisa kita tahu bersama, industri sekarang semakin berkembang, emisi dari 5 hal ini tadi. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Yang paling penting hal-hal yang sederhana mungkin yang bisa kita lakukan dalam konteks rumah tangga, kita lebih bijak mengelola sampah. Sampah yang bisa kita gunakan kembali, kita gunakan kembali. Yang tidak bisa kita recycling, kita olah. Yang mampu kita jadikan composting, kita jadikan composting. Baik, terima kasih Bapak Aditya. Dan pemirsa, tadi perbincangan kami bersama seorang aktivis lingkungan, Bapak Aditya Nugraha. Dan memang untuk menjaga lingkungan dan juga menciptakan ruang terbuka hijau, ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan kita juga bisa memanfaatkan perkarangan di sekitar rumah kita yang terkesan kosong dan bisa ditanami dengan berbagai jenis tanaman-tanaman menarik, sehingga nantinya akan menghasilkan oksigen dan juga bisa menyerap karbon dioksida seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Aditya, yakni salah satu tanaman yakni tumbuhan kenanga yang bisa Anda coba di rumah. Dan melalui hari peringatan lingkungan hidup sedunia ini, sekali lagi juga bisa mengajak seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi untuk melakukan aksi nyata dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Sementara demikian dapat kami laporkan. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk mengatasi permasalahan terkait dengan polusi udara yang ada di Provinsi Jambi, dan untuk itu terima kasih Ahmad Solihin atas laporan Anda. Dan Saudara, KPU Ogan Ilir tegaskan pelaksanaan pemilu tahun 2024 tidak akan terhambat pasca ditetapkan 3 komisioner Bawaslu Ogan Ilir sebagai tersangka kasus korupsi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. KPU Ogan Ilir tegaskan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 tidak terhambat pasca ditetapkannya 3 komisioner Bawaslu Ogan Ilir sebagai tersangka korupsi. 3 komisioner Bawaslu itu diduga melakukan korupsi dana hibah tahun 2020 mencapai 7,4 miliar rupiah. Pasca penetapan tersangka dan dilakukan penahanan 3 komisioner Bawaslu Ogan Ilir oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terkait dugaan pemufakatan jahat korupsi dana hibah tahun 2020 dengan kerugian negara mencapai 7,4 miliar rupiah.
Ketua KPUD Ogan Ilir, Mas Suryati menegaskan peristiwa tersebut tidak akan mengganggu tahapan prosesi pemilu 2024 mendatang, walaupun selama tahapan selalu melibatkan Bawaslu Ogan Ilir. KPU Ogan Ilir tetap menjalankan tahapan sesuai yang digariskan KPU RI. KPU Ogan Ilir sendiri telah bertemu dengan Bawaslu Sumatera Selatan untuk berkoordinasi terkait rapat pleno penentuan daftar pemilih KPU Ogan Ilir sendiri telah bertemu dengan Bawaslu Sumatera Selatan untuk berkoordinasi terkait rapat pleno penentuan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir di tingkat desa maupun kelurahan. Setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Sumatera Selatan, tahapan pemilu 2024 di Ogan Ilir dijamin tetap berjalan sesuai PKPU 2022. Pak Samsul datang ke Bawaslu Ogan Ilir, jadi kami langsung berkoordinasi terkait dengan persiapan pleno DPS HP akhir di tingkat desa dan kelurahan yang akan dilakukan tanggal 1 dan tanggal 2. Nah, ini kami minta mohon disampaikan kepada rekan-rekan Panwascam dan PKD. Kalau selama ini kita lakukan melalui Bawaslu Ogan Ilir, aturan-aturan tata tertib dan apa yang boleh kita lakukan perubahan atau apapun dalam pleno nanti itu kami selalu menyampaikan kepada rekan-rekan Bawaslu. Bawaslu Ogan Ilir nantinya akan menyampaikan hasil koordinasi kepada Panwascam. Selanjutnya KPU Ogan Ilir menyusun daftar pemilih tetap. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan dari Kabupaten Ogan Ilir. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Afan Rafli bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.